Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para asatidzah, ustazat, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kesempatan siang hari ini pembahasan kita yaitu pembahasan terkait dengan hadis yang sangat mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan insyaallah taala hadis ini kita sangat familiar, sangat mengenal hadis ini, yaitu hadis ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Hadis ini merupakan hadis yang disebut oleh para ulama sebagai hadis yang beredar agama Islam atau menjadi poros dari agama Islam. Selain hadis innamal a'malu binniyat, selain hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dan seterusnya. Jadi hadis ini termasuk hadis yang sangat mengandung banyak sekali hal-hal yang sangat penting. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya Al-Arba'in yang masyhur, Al-Arba'in An-Nawawiyah, di hadis nomor yang ke-7. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah. Lalu Rasul menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Diulang sampai 3 kali. Ini berarti menunjukkan penekanan. Hadis ini menunjukkan makna al-hasr. Al-hasr itu pembatasan. Jadi seolah-olah hadis ini hendak mengatakan agama itu semuanya nasihat. Agama Islam ini semuanya adalah isinya nasihat. Ini mirip seperti, bukan berarti kemudian tidak ada unsur lain di dalam Islam, tetapi dia menjadi sesuatu yang sangat penting dalam agama. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Itu bukan berarti enggak ada lempar jumrah, enggak ada tawaf ifadah, kemudian sa'i, ada, tetapi menjadi poros penting adalah wukuf di Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan al-hajju arafah, haji itu Arafah.
Dan dua-duanya ma'rifat. Al-hajju mubtada'nya ma'rifat. Arafah khabarnya ma'rifat. Ad-dinun nasihah juga begitu. Ad-din ma'rifat. Mubtada'nya ma'rifat. Kemudian an-nasihah itu juga sama. Khabarnya juga ma'rifat. Mubtada'nya ma'rifat, khabarnya juga ma'rifat. Agama enggak lain enggak bukan nasihat. Maka ifadat al-hasr, mubtada'nya ma'rifat, khabarnya ma'rifat, itu menunjukkan pembatasan. Nah, apa yang dimaksud kalau ad-din? Jelas kita tahu. Yang dimaksud di sini adalah agama Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ad-din dengan alif lam, ini ada di antara para ulama yang mengatakan alif lamnya menunjukkan lil ahdi dzihni. Udah diketahui dalam benak kita. Idza utliqad din, kalau dikatakan agama seperti dalam hadis ini menggunakan alif lam, maka fal muradu bihi, yang dimaksudkan adalah agama Islam, la ghair, bukan yang lain. Jadi alif lamnya menunjukkan ma'rifat, maknanya ahdi dzihn, sudah diketahui oleh benak dan pikiran kita bahwa yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. An-nasihah. Apa yang dimaksud dengan an-nasihah? An-nasihah diambilkan dari kata-kata nasaha, yang berarti jernih, murni. Jadi an-nasihah diambilkan dari kata-kata nasaha yang berarti jernih, murni. Sehingga kemudian ada sebagian para ulama yang memberikan pengertian definisi dari an-nasihah adalah tasfiyatun nafsi minal ghishi lil mansuhilah. Tasfiyatun nafsi minal ghishi lil mansuhilah. Membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa dari al-ghish. Lawannya nasihat, di antara para ulama ada yang mengatakan lawannya nasihat adalah al-ghish. Kita sering terjemahkan al-ghish itu menipu. Lil mansuhilah, kepada yang memang dia diarahkan nasihat kepadanya. Atau dengan kata lain, nasihat itu adalah seseorang berusaha untuk mencurahkan segenap yang dia mampu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Dia curahkan segenap apa yang dia mampu, yang dia bisa, untuk memberikan kebaikan kepada yang lain. Nah, maka karena di sini makna nasihat tadi beraksarkan dari kata-kata murni, jernih, makanya ada taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu taubah yang jernih, bersih dari berbagai macam unsur riya, bersih dari terus-menerus mau melakukan dosa. Itu namanya taubatan nasuh. Dia benar-benar bukan taubat yang menipu, pura-pura. Itu makna taubatan nasuh. Maka begitu juga seseorang ketika dia menginginkan kebaikan, maka betul-betul dia murnikan. Niatnya dia murnikan, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena faktor-faktor tertentu dari faktor-faktor duniawi. Dia bersihkan niatnya memang karena Allah Rabbul Alamin. Ya, karena Allah Rabbul Alamin. Maka an-nushu, an-nasihah itu adalah dia berusaha memurnikan niatnya, melakukan satu hal yang baik untuk kebaikan dengan tidak ada pendorong lain kecuali betul-betul agar supaya mendapatkan kebaikan. Nah, agama nasihat, agama murni mengarahkan kepada kebaikan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan makna agama itu nasihat, agama Islam adalah agama yang mengarahkan kita semua agar supaya menuju kepada kebaikan-kebaikan. Jadi tidak ada di dalam agama yang namanya madarat, itu tidak ada. Nggak ada yang namanya di dalam agama itu untuk merusak, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya di dalam agama itu untuk mendatangkan mara bahaya, tidak ada. Nggak ada. Ini
Jangan salah paham. Makanya kalau ada orang yang hendak membuat agama ini terlihat menjadi keruh, ya maka itu tidak kembali kepada agama ini, kembali kepada orang itu sendiri. Kembali kepada orang itu sendiri. Maka penting untuk kita ketahui bahwa agama ini, kalau kita terjemahkan bebas, ad-dinun nasihah, agama Islam ini seluruhnya mengarahkan kepada kebaikan yang murni, yang jernih, yang sebenar-benarnya. Maka kemudian ini kan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui diberikan oleh Allah Rabbul Alamin jawami'ul kalim. Diberikan oleh Allah Rabbul Alamin jawami'ul kalim. Perkataannya ringkas, pendek, sederhana, tetapi mengandung makna yang luas. Beliau sabdakan ad-dinun nasihat, sudah itu. Global sudah itu. Tapi kemudian akhirnya para sahabat belum bisa memahami ini. Kalau para sahabat saja yang mereka fasih di dalam bahasa Arab dan itu adalah bahasa mereka masih sulit memahaminya, apalagi kita. Maka kemudian mereka bertanya, qulna ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Kepada apa? Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, lillah. Nasihat kepada Allah. Maksudnya agar kita bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan itu semua kebaikan. Agar kita mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, terkait juga dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nasihat itu semuanya. Mengarahkan kita pada kebaikan. Agar kita semakin menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Rabbul Alamin. Itu nasihat. Agama, jadi bagian daripada tuntunan agama ini mengajak orang agar supaya menunaikan kewajibannya kepada Allah Rabbul Alamin. Itu nasihat. Itulah nasihat. Jadi ketika agama Islam memerintahkan agar kita bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Islam menginginkan kebaikan buat kita, bahkan buat seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua manusia agar beribadah kepada Allah, menunaikan hak Allah Rabbul Alamin. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya manusia kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi gini, agama itu mengajak kepada kebaikan, dan yang dimaksud di sini hanya agama Islam saja. Hadis ini yang bilang begitu. Sebagaimana tadi kita sudah uraikan sedikit dari sisi bahasa. Maka jawabannya berarti tidak ada agama yang mengarahkan kepada kebaikan kecuali hanya agama apa? Agama Islam. Enggak ada yang ngajak kepada kebaikan kecuali Islam. Dan kebaikan yang pertama, kebaikan yang paling baik at-tauhid lillah. Kebaikan nomor satu ini. Jangan kita terkecoh dengan sebagian perkataan orang hari ini. Semua agama juga mengajarkan kebaikan. Salhu. Tanya dia. Kebaikan apa yang diajarkan agama selain Islam? Tanya dia. Pasti yang dijawab bukan yang asasi, bukan yang mendasar. Agama lain juga nggak bolehkan mencuri. Islam udah duluan. Sudah dari dulu, lebih dulu. Tapi asas yang paling utama dari kebaikan yaitu at-tauhid. Apakah diajarkan sama yang selain Islam? Hanya apa diajarkan oleh agama selain Islam? At-tauhid lillah. Gak ada. Gak ada. Jadi agama hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa gak ada agama yang mengajarkan kepada kebaikan yang benar-benar baik, yang murni kebaikan, melainkan agama Islam. Ini termasuk dalilnya, ini termasuk hujahnya, ad-dinun nasihat. Yang mungkin sebagian kita tadinya beranggapan agama itu memberi nasihat. Cuma begitu toh pahamnya? Enggak. Jadi agama Islam ini agama yang mengajarkan murni kebaikan. Dan kebaikan yang pertama at-tauhid. Itu diajarkan lillah. Maka oleh karena itu, karena memang ini yang menjadi prioritas kan. Iman kepada Allah Rabbul Alamin, menunaikan hak Allah Rabbul Alamin jadi prioritas. Maka itu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah
Tauhid. Baru kemudian selanjutnya mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, salat dan seterusnya. Lillah. Yang pertama, kebaikan yang diajarkan oleh agama agar kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Rabbul Alamin, mulai dari tauhid dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua, wali kitabihi, lillahi wali kitabihi. Agama ini murni mengajarkan kebaikan kepada kita agar kemudian kita berpegang kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Umat-umat terdahulu pun diperintahkan mereka untuk berpegang kepada kitab mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak mau berpegang pada kitab suci mereka. Bahkan mereka kufur, ngakunya sih mereka mengikuti kitab yang diturunkan kepada mereka. Orang Yahudi ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Mereka katakan, kami beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami saja. Kitab yang lain mereka kufur. Idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran maksudnya. Mereka katakan, kami beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami saja. Yang setelahnya kami kufur. Mereka kufur terhadap kitab yang setelahnya. Jangankan kepada Al-Quran, kepada Injil mereka kufur. Kepada Al-Quran mereka kufur. Padahal yang ada di dalam kitab setelahnya itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada kitab suci mereka. Lalu kemudian Allah Rabbul Alamin menyanggah klaim mereka bahwa mereka beriman terhadap kitab suci mereka. Kitab suci mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi yang Allah utus kalau memang kalian betul-betul beriman? Memang kitab suci kalian memerintahkan kalian untuk membunuh para nabi? Jawabannya tidak. Orang Yahudi membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Walaupun tidak dengan tangan mereka sendiri, mereka yang mengadukan hal itu kepada penguasa pada saat itu, Romawi. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam hendak merebut kekuasaan pada saat itu, sehingga Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar dan hendak ditangkap. Tapi kemudian dijadikan ada seseorang yang diserupakan rupanya oleh Allah Rabbul Alamin dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam pada saat itu penguasa Romawi, Raja Romawi pada saat itu hendak menikahi anak perempuannya sendiri, anak kandungnya sendiri mau dinikahi. Uniknya istrinya setuju, ibu kandung dari anak perempuan itu setuju. Lalu ditanyakan hal itu kepada Nabi Yahya. Kata Nabi Yahya, tidak boleh, itu haram menikahi anak kandungnya sendiri. Lalu diberitakan, diisukan oleh orang Yahudi kepada penguasa bahwa Nabi Yahya memfatwakan demikian karena sebenarnya Nabi Yahya ingin merebut anak perempuan itu untuk dirinya sendiri untuk dinikahi. Dicari, dikejar, dibunuh. Maka ketika orang Yahudi di masa Rasulullah SAW mengaku mereka beriman kepada kitab suci mereka, gak mau beriman kepada Al-Quran, ditanya, apakah Taurat memerintahkan kalian untuk membunuh para nabi dan para rasul sebelumnya? Kalau betul-betul kalian beriman. Itu artinya mereka mengklaim sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Rumus kaidah, apabila kita dapati kisah tentang orang-orang terdahulu, termasuk misalnya kayak Bani Israel di dalam Al-Quran, itu pun akan terjadi pada umat ini. Di kisah-kisah yang terjadi itu pun akan terjadi pada umat ini, sebagaimana kita ketahui hadis la tattabi'unna sanan man kana qablakum. Kalian akan ngikutin jalan orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Jadi ada klaim, kami beriman kepada kitab kalian, tapi perbuatannya enggak sesuai. Dia sendiri melanggar kitab sucinya. Waliyadzubillah. Maka ini bagian daripada nasihat li kitabihi. Agama Islam menasehati kita agar supaya kita berpegang kepada kitabullah. Ya kalau umat ini
dengan membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, dan juga tentu mengamalkannya. Termasuk juga meyakini dan mengimani bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin, lafzan wa ma'nan, ya lafadznya ya maknanya. Dan sekarang orang banyak memiliki pandangan dengan berbagai macam pandangan terkait dengan kitabullah. Ada yang meyakini kitabullah, Al-Quran itu kalamullah, hanya maknanya, tidak lafadznya. Kalau Mu'tazilah jelas terang-terangan, memang itu makhluk, bukan kalamullah. Maka ini agama Islam memerintahkan kita agar kita mengimani kitabullah. Itu nasihat untuk kebaikan kita, bahwa itu datang dari Allah Rabbul Alamin, hak datang dari Allah Rabbul Alamin. Ya, keyakinan seperti ini sudah mulai digoyang, sudah mulai dilemahkan. Padahal itu yang hak. Termasuk juga berusaha untuk memahami kitabullah dengan benar. Memahami kitabullah dengan benar, dan ini penting. Di dalam Al-Quran itu sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin." Bacalah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ilmunya orang-orang awal, ilmunya orang-orang akhir. Ya, tibyanan likulli syai', penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita terkait dengan urusan-urusan yang memang telah Allah tetapkan dan Allah atur. Ya, Al-Quran. Makanya kita dijauhkan dari Al-Quran dengan cara hanya dibaca, sebagiannya hanya dibaca, sebagiannya hanya misalnya dibaca dengan didendang-dendangkan dan seterusnya, tapi tidak dipelajari maknanya, tidak berusaha difahami maknanya, tidak berusaha kemudian diimplementasikan apa yang ada di dalamnya. Waliyadzubillah, wa nasallallahu al-afiyah. Maka bagian daripada menunaikan an-nasihah adalah ya orang belajar agama, belajar Al-Quran, ya membacanya, ya menghafalnya, ya kemudian mengamalkan, memahami isi kandungannya dan mengamalkannya. Wali kitabi. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, wali rasulihi. Agama Islam adalah nasihat, menunjukkan kepada kebaikan agar kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian imtithaluhu fima amar, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal intiha amma naha anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk wa alla yu'badallah illa bima syara', tidak diibadahi Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk an-nasihat dalam hal ini mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat. Diajak orang untuk ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajak manusia untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk nasihat. Namun apa yang terjadi? Tadi kan hari ini orang disampaikan wah ini terlalu berat ini. Yaitu tadi ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh pemikiran kita atau pemikiran manusia, pemikiran kaum dan seterusnya, yang kita menganggap itu lebih nasihat dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak secara terlafadzkan, tidak secara sharih diucapkan, tapi sebagian manusia telah begitu beraninya ya dengan mengatakan bahwa ini undang-undang ini lebih utama daripada kitabullah misalnya. Waliyadzubillah. Lebih baik daripada kitabullah misalnya. Hadza kufrun mukhrij an millatil Islam. Ini perkataan kekufuran. Bisa mengeluarkan orang itu dari syariat Islam, dari agama Islam. Bahaya. Atau mengatakan bahwa ini lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si fulan lebih baik daripada, lebih berjasa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah.
Itu tadi karena orang beranggapan ada yang lebih nasihat, yang lebih baik. Ya, yang lebih baik daripada kitabullah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin. Artinya agama menasehatkan, memerintahkan agar kita taat kepada pemimpin kaum muslimin selama dia tidak perintahkan kemaksiatan. Ya, selama dia tidak memerintahkan kemaksiatan. Kalau dia perintahkan kemaksiatan, kita tidak taat, kita tidak ikuti. Kenapa? Karena tetap ketaatan kepada makhluk itu muqayyadah, tidak mutlaqah. Ketaatan pada makhluk itu muqayyadah, terbatas. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Khalik pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf saja. Jadi a'immatil muslimin di sini maksudnya kita diperintahkan menuju kepada kebaikan terkait dengan a'immatil muslimin. Dalam hal apa tadi? Dalam hal ketaatan, dalam hal yang bukan kemaksiatan, kita tidak memberontak dan seterusnya. Ini bagian daripada yang diperintahkan oleh agama, yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh dinul Islam, agama Islam. Lantas kemudian yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis ini adalah wa'ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Diajak kaum muslimin agar komitmen menjalankan ajaran agama, berpegang kepada kitabullah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati pemimpinnya selama bukan dalam hal yang kemaksiatan. Jadi semuanya. Maka agama memperhatikan seluruh aspeknya. Semua aspeknya diperhatikan. Yang paling prioritas lillah, wali kitabih, wali rasulih. Baru kemudian setelah itu wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nah, ini hadis sekaligus di dalamnya terdapat faidatun tarbawiyah, faedah pendidikan, bahwa ya dalam mengajarkan hal kebaikan maka yang paling prioritas itu yang harus tetap diprioritaskan. Lillah, wali kitabih, wali rasulih. Nah, itu diprioritaskan. Maka mempelajari tauhid, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak boleh belajar yang lain. Jangan salah paham. Ini diprioritaskan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman radhiyallahu anhu, diberitahukan yang prioritas. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah yang kau prioritaskan pertama kali kau dakwahkan kepada mereka syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tentu di dalamnya ada semuanya itu dijelaskan di dalam kitabullah kan itu. Walillah, lillah, wali kitabihi, wali rasulih. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Berarti ini al-bada'atu bil ahammi fal muhim. Mulai dari yang paling prioritas, lalu kemudian yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Maka kita coba lihat ini, termasuk juga bagian daripada faedah tarbawiyah juga. Setelah itu ya diajarkan bagaimana semestinya kepada a'immatil muslimin, pada pemimpin kaum muslimin, sikap kepada a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin. Dan ini di sini mulai banyak perbincangan panjang lebar. Kenapa? Karena terjadi perubahan-perubahan, pergeseran terkait dengan a'immatil muslimin. Dan tentu makanya hadis ini disebut sebagai madarul Islam, poros dari agama Islam, agar orang mengajarkan yang prioritas. Bagaimana sikap kepada pemimpin kaum muslimin, bagaimana sikap kita terhadap sesama kaum muslimin, termasuk juga yang bicara tentang wa'ammatihim, ya bagaimana pemimpin kepada rakyatnya. Semua begitu. Semua ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yang harus ditunaikan. Dasarnya hadis ini, diantaranya hadis ini.
Maka termasuk bagian daripada pembahasan yang dibahas di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pembahasan terkait dengan mentaati pemimpin kaum muslimin dengan aturan dan mekanisme-mekanismenya. Termasuk dibahas di sana. Itu berarti apa? Menunjukkan pentingnya hal tersebut. Termasuk ya bagaimana kita berinteraksi dengan kaum muslimin, bagaimana cara interaksi kita dengan kebanyakan kaum muslimin, bahkan termasuk dengan selain kaum muslimin. Bagaimana berinteraksi dengan kaum muslimin, bagaimana dengan kaum muslimin yang memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa permasalahan. Ada levelingnya, tidak pada setingkatan. Yang semestinya kita bisa lebih halus lagi kepada sebagian kaum muslimin yang satu pandangan dalam pokok-pokok akidah. Tapi apa yang terjadi? Sebagian kita kadang lebih keras kepada sesama kaum muslimin yang masih satu pandangan dalam masalah pokok-pokok akidah, keras. Waliyadzubillah. Mestinya kan lebih lembut, lebih bisa lembut. Masa sama yang orang selain kaum muslimin bisa toleran gitu loh. Giliran yang sama orang Islam, wah ancaman katanya. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Jadi yang seperti ini berarti hadis ini sudah banyak dilupakan intinya kalau begitu. Sudah banyak dilupakan. Dan poin-poin yang sangat penting harus kita ingat, kita catat dan perlu kita ketahui. Ini satu contoh saja. Satu contoh saja. Bahwa seolah-olah kalau ketika kita menginginkan kebaikan, ketika menyampaikan kebaikan, ketika mengajak kepada kebaikan, kita berusaha memurnikan niat kita dengan sebenar-benarnya karena Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Rabbul Alamin, bukan karena faktor-faktor yang lain itu. Mengajak manusia agar kepada beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, berpegang kepada kitabullah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati pemimpin dalam hal yang bukan maksiatan, dan juga berinteraksi dengan seluruh kaum muslimin dengan berbagai macam kondisi dan keadaan yang hari ini kita hadapi dan kita alami. Semuanya dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita tadi misalnya berpikir semata-mata hanya keuntungan biasa, misalnya tadi Abdullah bin Umar, dia biarin aja lah dia yang rugi ini ngapain? Ini enggak nasihat berarti ini. Kalau sudah ditunaikan, dia kemudian tidak menunaikan, tidak mengamalkan, enggak mau menerima, itu urusan lain. Jadi poin penting yang harus kita pahami. Poin penting yang harus kita pahami. Dan ini ternyata ruh nih, spirit dari hadis ini telah diambil sebenarnya oleh orang-orang kufar. Cuman bedanya dia belokin lain, bukan kepada lillah, dia udah nggak itu, dia loyalitasnya bukan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain loyalitasnya, tapi dibuat sedemikian rupa dia orang biar loyal itu kepada dirinya. Karena memang tujuannya semata-mata tujuan duniawi. Tetapi kita, makanya tadi kalau toh kita memberikan saran, masukan, ilmu, informasi, berbagi informasi, yang pertama kali harus betul-betul dibersihkan hati kita. Sehingga ketika informasi tentang kebaikan itu diterima, walhamdulillah, itu anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Kalaulah itu ditolak, kita sudah menunaikan nasihat yang memang telah diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Perjanjiannya jam 14 ya sampai 15 ya. Tapi kita sisain waktu sedikit untuk soal jawab. Saya berusaha disiplin. Mulainya 14, selesainya 15. Fadhal, silahkan. Ya kalau nggak ada, alhamdulillah berarti selesai. Ya. Fadhal, silahkan. Alhamdulillah. Ya, fadhali, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat tadi dijelaskan membersihkan diri dari sesuatu yang tidak baik atau buruk.
Terkadang diri kita sendiri tidak tahu kalau perbuatan yang kita lakukan itu tidak baik. Dan ketika ketidakbaikan itu sudah menjadi karakter, apakah itu bisa berubah? Gimana tadi kalau nggak kerasa? Dan terkadang nasihat itu kan membersihkan diri dari sesuatu yang tidak baik. Dan terkadang diri kita ini tidak tahu gitu. Kita nasihat, kita tahu, kita tidak tahu diri kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin menyinggung dengan perkataan, atau kita mempunyai suatu karakter yang buruk. Orang lain bisa melihat, tapi diri kita ini nggak tahu gitu. Kalau misalnya itu yang kita lakukan itu tidak baik, atau itu menyinggung orang lain, gitu. Dan menjadi suatu karakter kita. Nah, karakter ini apakah bisa berubah dari diri kita? Iya. Kalau tadi pertanyaannya, apakah karakter seperti ini bisa dirubah atau tidak? Tidak ada yang tidak bisa dirubah. Itulah makanya kita ada namanya pendidikan. Itu namanya bagian daripada pendidikan. Pendidikan itu diantaranya adalah mendidik sesuatu yang pertama dikasih informasi, diberi informasi, ini baik, ini tidak baik. Tadi yang pertama kita nggak sadar nih, ini baik apa enggak. Kita nggak tahu ini baik atau tidak. Maka dikasih tahu ada ilmu, diinformasikan, ini baik, ini enggak, diinformasikan. Setelah diinformasikan, maka kemudian berusaha informasi itu dia jadikan bekal untuk dia perbaiki dirinya. Berlatih, latihan. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mana yang baik, mana yang buruk. Nah, mereka berusaha jauhin, tinggalin yang buruk itu. Kendati pun itu sulit karena sudah menjadi bahasa, karakter atau tetap harus berlatih dia. Tetap dia harus berlatih untuk bisa merubahnya. Nah, kalau informasi itu belum dia pahami dengan baik, cenderung dia agak sulit untuk mau berubah. Sederhana begini saja. Bicara mindset. Bicara mindset aja. Bagaimana kita perlu diskusi panjang untuk memperbaiki mindset kita dalam satu masalah, dalam satu permasalahan. Panjang, karena orang akan melihat dari berbagai macam sudut. Tapi harus mindsetnya sama dulu nih. Kalau enggak, gimana kita mau bisa berubah, bicara perubahan? Jadi dididik dulu informasi yang benar yang masuk. Oh, ini informasinya begini, cara berpikirnya begini, cara ininya begini. Jadi dia berubah. Dan uniknya ini dari sisi mindset sebagian kita masih belum begitu memperhatikan. Padahal ini bagian daripada mindset itu bagaimana cara berpikir kita. Itu cara berpikir yang dilandasi atas dasar keimanan yang benar dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikirnya bukan hanya sekedar tata cara ibadahnya, cara berpikirnya, cara pandangnya termasuk. Kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya contoh urusan duniawi lah. Kita ambil contohnya urusan duniawi. Ada orang dia diberi modal untuk usaha. Nah, dipakai buat usaha, modal jalan. Di tengah perjalanan ada kebutuhan yang mendesak. Anaknya butuh tas baru, harga sekian. Dia datang lagi sama orang yang kasih modal. Saya pinjam duit, mau beli tas baru buat anak saya. Tasnya udah kurang bagus dan seterusnya. Kata yang kasih modal, udah nanti aja. Kamu bersabar aja dulu, mudah-mudahan dari hasil usahamu nanti dapat untung, kamu bisa beli tas tersebut. Tidak lama orang ini datang lagi minta modal malah, bukan lagi mau pinjam buat beli tas, minta modal. Loh,
Kok Anda minta modal lagi sama saya? Yang kemarin kan sudah. Gimana itu pertanggungjawabannya? Saya pakai buat beli tas. Dipakai buat apa, Pak? Buat apa? Buat beli tas. Pemodal yang salah. Hah? Pemodal yang salah? Gimana ini orang cara berpikirnya? Maunya cepat buru-buru beli tas, modal yang diberikan malah justru dia tutup, yang itu menjadi kebutuhan dia yang seterusnya misalnya. Ini bicara mindset kita lagi, cara berpikir orang. Jadi Islam mengajarkan ini. Apa kitabullah tidak mengajarkan kita untuk cara berpikir yang benar? Diajarin. Cara mengelola harta yang baik, diajarin nggak? Diajarin. Sampai saya pernah tertegun. Ayat ini sebagian kita mungkin menghafalnya. Tapi kemudian saya jadi tertegun karena ayat ini digandengkan dengan bicara tentang kriteria hamba-hamba Allah, ibadur rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Suratul Furqan kan 63, 64, 65, 66, 67 dan terus. Tertegun ini. Luar biasa. Allah Rabbul Alamin menyebut ibadur rahman adalah satu hal yang komplit. Saya ingin tarik aja dulu bahwa bagaimana orang merubah mindsetnya, cara karakternya dan seterusnya. Ini kalau dia infak enggak israf, tidak kikir, pertengahan. Bahasa ngetrennya sekarang ya jago finansial ini, Pak. Jago finansial. Nah sekarang kembali kepada tadi, apakah bisa dirubah hal tersebut? Bisa, cuma memang dia harus sungguh-sungguh. Dia harus sungguh-sungguh, merubah dirinya dia harus sungguh-sungguh. Cara berpikirnya harus dirubah. Harus dirubah. Maka tadi itu dimulai dari awal dulu, dia dapat informasi yang benar, lalu dia murnikan niatnya betul karena Allah Rabbul Alamin. Ketika kita bicara, misalnya tadi negur orang dengan cara yang terbaik yang kita bisa. Dengan cara yang paling baik yang kita bisa. Ingat bahwa kalau kita sudah berada di atas rel aturan syariat, ketentuan syariat, tidak melakukan sesuatu yang di luar batasan syariat, bicaranya juga berusaha yang terbaik, kok orang tersinggung, hati orang gak ada yang bisa ngejagain. Itu dia ngomongnya lembut, halus, tapi orang tersinggung, ya udah kita nggak bisa ngejagain dong, Pak. Bagaimana kita suruh ngejagain hati orang biar nggak tersinggung? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, coba Anda baca dalam surah, banyak yang tersinggung nggak dengan dakwahnya beliau? Banyak. Apa terus Rasul bicaranya nggak halus, nggak lembut? Udah halus, udah lembut, tetap aja tersinggung, terus mau gimana lagi? Jadi tetap ada standarnya, tetap harus ada standarnya. Standarnya aturan syariat. Standarnya aturan syariat dari sisi syariat sudah tepat atau belum? Dari sisi syariat sudah benar atau belum? Dari sisi aturannya sudah benar atau belum? Kita pegang itu. Nah, adapun kemudian orang jadi tersinggung, ya itu lain cerita. Yang penting kita berusaha memperbaiki diri kita agar kita sesuai dengan tracknya. Makanya nasihat itu kemudian kalau kita nerjemahinnya kepada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Padahal yang di sana yang tawasau itu interaksinya kita dalam menginginkan kebaikan buat orang lain. Jadi nasihat itu adalah kita betul-betul arahkan kepada yang terbaik, yang sesuai dengan kitabullah, yang sesuai dengan tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara juga yang terbaik. Nah, interaksinya tadi kita bicara sama orang baik-baik dan seterusnya. Sudah kita jelaskan, sudah ya sudah, cukup sudah. Sudah. Ya, dia tersinggung tapi cara kita sudah yang terbaik, sudah cukup.
Kita tidak bisa menjaga hati orang selama. Jadi kalau bisa, pertanyaan bisa dirubah, bisa dirubah. Perlu latihan, memang ekstra. Karena sesuatu yang sudah lama itu kan nggak mudah untuk bisa dirubah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tafadhal. Berbicara tentang insight ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang insight Ustaz. Pola pikir orang-orang beda-beda saja. Kita ingin menyatukan pola pikir orang-orang dengan satu pikiran saja. Bagaimana kira-kira begitu ya Ustaz? Kita berjalan dengan satu pola pikir. Ya tidak bisa kalau cuma hanya satu pola pikir, tidak bisa. Tapi kita kan bisa menetapkan kriteria-kriteria yang memang kita, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita tuju. Jadi kalau semua harus sama, ini nggak bisa. Pasti dengan berbagai macam latar belakang dan pasti beda-beda. Tapi kita harus tahu jalan yang kita tempuh, goal dan tujuan yang mau kita raih. Itu kita harus tahu itu. Tujuan yang mau kita raih apa, kita tentukan. Kriterianya begini. Sehingga nanti beberapa cara, beberapa metode ketika tentu batasan utama, batasan besar syariat. Selama itu tidak melanggar syariat dan mencapai tujuan yang hendak kita raih, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tadi orang punya beda-beda, kompetensi beda-beda, kelebihannya, tamayuznya beda-beda, keistimewaannya beda-beda. Pasti tidak bisa. Pasti ada beda, pasti tidak mungkin tidak. Tapi kita harus tetapkan dulu nih tujuan kita mau kemana, goal kita apa, tujuannya apa. Baru kemudian nanti langkah-langkah menuju ke sana, step-step menuju ke sana. Ini bukan bicara aturan syariat. Kalau udah aturan syariat sudah jelas itu. Stepnya sampai detail-detailnya dijelaskan. Baru kemudian kita bicarakan apakah ada rencana A, rencana B, rencana C dan seterusnya. Alternatif jalan A, jalan B dan seterusnya. Tapi tujuannya harus ditetapkan. Ini kita sedang bicara tentang satu hal yang syariat tidak menetapkan detail-detail aturannya. Kalau sudah diatur kita nggak bisa bicara apa-apa kan gitu. Pasti begitu. Makanya ada satu apa namanya? Semua kita, termasuk terutama para pengajar, para guru, tetap harus ikut pelatihan bagaimana dia mengembangkan dirinya. Nggak bisa, kita nggak ikut-ikut begitu, nggak bisa. Bagaimana dia mengembangkan cara berpikirnya? Tetap harus. Karena kalau tidak begitu, dia akan stuck di situ saja. Berhenti pada satu titik itu saja. Dia harus berkembang. Bagaimana satu ilmu-ilmu pengetahuan terkait dengan manusia atau dengan istilah humaniora sekarang itu berkembang. Kadang satu teori dahulu cukup ngetren, sekarang udah nggak lagi kan gitu. Satu metode dulu ngetren, sekarang sudah nggak lagi, berkembang. Itu namanya di tataran metode yang tidak bertabrakan dengan aturan-aturan syariat. Dan saya pernah sampaikan kalau nggak salah, pengajar, guru untuk tahap sekolah dasar itu ada istilah guru bintang kaya metode. Guru bintang kaya metode. Dia bukan kaya konten, ilmunya banyak. Itu levelnya dosen kalau yang itu. Anda lihat coba profesor tuh metodenya apa? Kaku enggak ada kan? Ya, gitu aja metodenya. Udah satu aja dia metodenya selesai. Dia kaya konten, kaya isi. Daging melulu itu. Tapi untuk sekolah dasar, metode Anda yang banyak. Siswa senang belajar. Kalau Anda bobot kontennya berat, metodenya satu, nggak cocok untuk sekolah dasar. Kecuali mahasiswa. Makanya profesor ngajar nggak ada yang enak gitu Pak. Nggak ada yang enak, nggak ada yang nyenengin gitu, dengerin gitu, nggak ada itu. Susah gitu. Karena Pak, isinya bobot semua udah itu dia ngomong satu arah saja udah gitu juga intonasi datar aja gitu. Ya dalam ini begini begitu saja. Syekh Ibrahim Ruhaili itu contohnya, hafizahullah. Bobot luar biasa. Kita suruh manteng setengah jam ngantuk. Datar aja.
hadisnya begini. Begitu aja dia kalem. Tapi untuk sekolah dasar enggak. Kaya metode. Apa kayak dia menjadi pertimbangan banyak pertimbangan. Jadi oleh karena itu bicara tentang metode tadi orang pasti akan berbeda berdasarkan pengalaman yang masing-masing. Tapi goalnya harus ditetapkan. Jangan terlampau kaya metode juga akhirnya goalnya nggak tercapai. Sangat disayangkan sekali kalau memang itu yang terjadi. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita agar kita juga kan berbicara dengan siapa. Hadithun nas bima ya'lamun. Bicara kepada manusia sesuai kadar yang mereka fahami, yang mereka ketahui. Sesuai kadarnya, ditakar nih kadarnya, oh kadarnya sekian. Maka oleh karena itu tadi sekali lagi ya itu didiskusikan, silahkan didiskusikan. Jadi kalau untuk sama semuanya, tapi kita punya tujuan yang sama, punya visi misi sama. Adapun metode nanti bisa diimprove lah ya, ditingkatkan kembali. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.